Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para alim ulama dan guru yang telah disebutkan namanya, yang sama kita hormati dan juga yang tidak disebutkan namanya, juga hadirin dan sahibul walimah, kita doakan semoga mereka yang akan melaksanakan ibadah haji ini Allah berikan segala kemudahan dalam pelaksanaannya. Yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekedar idhol surur, kepengen girangin tuan rumah, juga kepengen girangin jamaah ini. Ya sebab jamaah girangnya biar cepat, tuan rumah girangnya asal saya datang, itu girang mudah. Kita bicara tentang ibadah haji, dikatakan bahwa haji itu adalah haji wajibun ala kulli muslimin fi tuli umrihi marratan. Haji itu hukumnya wajib buat setiap muslim sepanjang umur. Wajibnya berapa kali? Wajibnya 1 kali. Karena diwajib haji buat setiap muslim itu 1 kali sepanjang umur, maka buat kita-kita yang hidup di akhir zaman ini sepertinya sulit untuk mendapatkan beberapa kali pelaksanaan ibadah haji. Kenapa? Karena memang tenggang waktu tunggunya itu amat sangat lama. Ya, yang penting buat kita, dia mau lama, dia mau cepat, punya duit setor aja. Nah, urusan berangkat sama tangga itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah ya Bapak Suroto beserta anaknya yang dulu ya harusnya ibunya ya diwakili oleh anaknya, digantikan oleh anaknya. Kita doakan di beliau di usia seperti ini dan kemungkinan 1 kali ibadah haji yang dilakukannya, agar beliau benar-benar dapat dengan sukses melaksanakan ibadah haji semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat kita yang memang punya keinginan, tadi saya katakan udah setor aja, kalau punya duit jangan pakai banyak alasan, kelamaan lah nunggunya ya dan sebagainya. Udah jangan setor aja, setor. Ya punya duit 25 juta 500 langsung setor ya ke Bank Mandiri atau bank-bank lainnya yang menangani masalah setoran haji. Baru setelah itu udah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang sudah setor tapi masih lama waktunya, kata guru saya udah banyak baca Yasin aja. Kata Kiai Mahfuz bin Kiai Ma'mun, dia tuh ngajarin udah baca Yasin aja sebanyak-banyaknya. Nanti Allah akan berikan kemudahan buat kita yang lagi nunggu masa kapan kita akan berangkat ibadah haji. Kemudian yang melaksanakan ibadah haji juga begitu. Ya malam besok kita mau berangkat nih Pak Suroto, malamnya besok mau berangkat baca Yasin supaya Allah kasih sehat badan, sehat akal, sehat jasmani dan ruhani. Ada masalah-masalah yang kira-kira berkenaan dengan badan kita, pusing puyeng 7 keliling, udah gak usah ribut-ribut, baca Yasin. Ya baca Yasin. Sampai kalau ada yang mengajak istri-istri untuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah dan lain sebagainya, takut berhalangan haid dan lain sebagainya, jangan takut. Ya, kuncinya senjatanya adalah baca Yasin. Ya baca Yasin. Dan itu langsung saya diberikan oleh guru saya Kiai Mahfuz bin Kiai Ma'mun. Ya dalam urusan apa aja udah, kalau haji ataupun umroh urusannya obatnya cuma baca Yasin. Dan alhamdulillah itu saya jalani dan saya laksanakan. Allah berikan segala kemudahan di dalam segala proses perjalanan ibadah haji dan ibadah umroh sampai saat ini, itu Allah berikan kemudahan. Hadirin yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya buat Pak Suroto, udah Pak Suroto dulu aja tuh yang lain-lain ya udah kita aja ya nanti bentar dapat dengerin ya, dan kalau boleh saya pulang ya. Jadi Pak Suroto mah nanti ya udah jangan takut dulu waktu saya udah jangan dipikirin ya, jangan dipikirin, tepok aja udah baca Yasin. Insya Allah
diberikan kemuliaan, sembuh tuh kaki, baik tuh kaki, insya Allah. Insya Allah. Udah jangan mikir-mikir aja lain ya, sebab semua urusan dalam ibadah haji kalau udah model begini mah udah tinggal jalan doang. Ya Pak Soto ya, udah tinggal jalan doang. Ya. Oleh karena itu maka buat kita pada malam hari ini kepada Pak Suroto, pertama kita doain, yang kedua kita maafin segala kesalahan beliau karena dia sama anaknya ya berdua. Kita maafin dari mereka sudah minta maaf, kita lepas semua segala unek-unek kesalahan kejengkelan yang ada di dalam hati kita, terutama tetangga-tetangga dekat ini yang kadang-kadang dengar suara pasrah dan anaknya dan sebagainya, itu lepas karena tidak menutup kemungkinan besok kalau kita melaksanakan ibadah haji pun sama akan kayak begini kalau pahamnya masih sama. Kalau pahamnya masih sama, kalau pahamnya udah beda, udah jangan cerita udah ya. Nih, mudah-mudahan. Kemudian buat kita juga bukan cuma sekedar kita mendoakan beliau. Ya besok begitu beliau mau berangkat, kalau bisa, kalau sempat anterin sampai ke bandara kalau bisa. Pokoknya mau nyampe Pondok Gede kayaknya gimana kayak anterin. Atau kalau nggak nyampe naik mobil dah, sampai masuk dalam mobil. Kita minta doain ya agar kita juga yang ngantor besok diantar untuk melaksanakan ibadah haji. Karena ibadah haji ini Allah berikan bukan kepada orang yang banyak punya duit, bukan. Ini kalau dihitung itu bapak-bapak itu banyak banget nih. Nggak ada yang punya duit nih, kayaknya malah punya duit semua. Kalau dihitung-hitung nih, kalau dibuka dompetnya semuanya, banyak yang punya duit dan kagak. Ya, motor 5, mobil 2, rumah 2 lantai. Iya. Motor 5, Masya Allah. Tapi sekolahnya kita belum. Gue sekolahnya sekarang ternyata tahun 2070. Mau tahun 3000 kayak sekolahnya dulu. Ada yang begini, jawabnya udah bang sekolah haji. Ya ada gitu sekolah haji dari Jakarta. Itu teman-teman gue jalan lagi dulu sekolah haji katanya tahun 2060. Ya atau dulu kiamat. Dulu kiamat pun kita tahu kiamat apa. Ada siapa tahu. Umur kita umpamanya 60 tahun, kita setor sekarang dan dapatnya tahun 2 tahun 3000, dipanjangin umur sampai tahun 3000 kan paling dikit buat sekarang. Ya, Masya Allah. Kepada Allah kita mesti husnuzan, jangan suuzan. Dan ibadah haji ini, ya kalau ibadah rumah itu, kalau ibadah rumah itu diibaratkan taman, ibadah taman, karena dia rukun Islam yang kelima. Ini ibadah haji ibaratnya taman. Kalau punya rumah bagus model kayak begini nih, taruh dia yang lapangannya luas, ada kembang-kembang, bunga-bunga, ada kolam ikannya segala macam di depan. Bagus nggak kira-kira? Bagus, cuman memang kata pembantu ngurusin dalam rumah, ama ngurusin taman, capean ngurusin taman. Maka buat bapak-bapak yang udah pada pergi haji, yaitu jaga haji nih, jaga detail haji. Jaga sifat-sifat haji itu berat. Mau main gaplek, lihat peci, ya udah haji, ya apa ini? Ya, mau main karambol, udah pakai peci haji, berat amat kayaknya ya. Berat, tapi kadang-kadang ngumpet-ngumpet, neses-neses, main juga. Ya main juga. Apalagi mau melancong mah, ya kadang-kadang mikir begitu. Emang jaga haji itu berat. Jaga haji berat, mau nyawer. Allah kayaknya jaga haji. Tapi kadang-kadang kalau perkara-perkara maksiat mau dulu nggak mau haji tuh mau kagak kayak nyawer aja udah kadang-kadang nyawer pakai peci haji lagi pakai sarung. Nauzubillah min. Jadi jaga ibadah haji ini berat Pak Suroto. Ya kalau sekarang Pak Suroto nih umpamanya belum berangkat haji baru berangkat umroh udah rajin haji besok kudu lebih rajin lagi hajinya ibadahnya kudu lebih rajin lagi jaganya kudu lebih rajin lagi. Kudu lebih rajin lagi, sedekahnya kudu lebih rajin lagi, wiridnya doanya kudu lebih rajin lagi. Jaga ibadah haji itu berat, ya nyetornya berat, nunggu berangkatnya berat, pekerjaannya juga berat. Kalau udah berangkat umroh sudah ngerasain, pas waktu udah pernah berangkat umroh ya, jadi udah ngerasain tuh, udah ngerasain umroh mah, jalannya jauh capek, mana panas dan seterusnya. Itu cerita yang kayak begitu itu cerita yang benar. Tapi kalau kita udah siapin dari sekarang ini, insya Allah kuncinya satu, niat. Sebab Allah sudah bilang kayak gitu, karena Allah SWT. Ya, karena Allah.
semuanya dilakukan karena Allah. Wa atimul haji wal umrah lillah. Ya, sempurnanya haji dan umrah karena Allah, niat karena Allah. Kalau niatnya karena Allah, nggak ada urusan. Karena saya dulu waktu berangkat ini sama Kiai Mahfuz Mahmud, ya, itu ada orang udah didorong-dorong. Begitu lagi wukuf di Arafah, dia bukan di dalam, artinya di luar tenda, karena pakai kursi. Masya Allah, itu orang udah didorong kursi. Begitu datang makan siang, cukup di Arafah, itu makan siang itu ada segala ikan teri atau segala macam gitu. Sababiahnya itu. Lantas begitu, ayo kita makan nanti. Jo bangun langsung ngacir megang piring, lupa sama kursi rodanya. Ketika itu penyakitnya baik, baik, tangan gak bisa bergerak, kaki gak bisa bergerak. Begitu datang makan siang melihat ikan teri, langsung bangun bukan karena lapar, bangun karena dia udah bisa makan. Disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pulang dari wukuf, itu kursi roda dilipat. Kenapa? Karena niatnya lillah, atimul hajja wal umrata lillah. Begitu aja maksudnya. Iya, gitu ya. Nah, yang penting masa niatnya wa atimul hajja wal umrata lillah. Jaga lisan, jaga perbuatan. Kalau kita nggak mau pusing puyeng di sono, nggak mau batuk-batuk, kata guru saya, kata Kiai Mahfuz, jangan beludah sembarangan di tanah haram. Kalaupun mau beludah, ambil tisu, gitu ya. Buang di tisu, taruh tempat sampah, karena itu tanahnya tanah haram. Ya kalau pas sholat umpamanya ngerokok, ya usahakan jangan ngerokok dulu. Sebab itu tempat tanah haram, nanti jaga sahabat, jaga ulama, wali, dan jaga. Masuk kita yang masukin di kota Mekah, masukin Mekah Madinah. Kalau bisa menjaga dulu dah, ya jaga dulu. Ntar pulang baru ya sekali 5 gitu setor. Ya ini mah kata guru saya sama dengan guru saya aja waktu itu ya. Dia suka jaga. Ya kalau pasukan nggak tahu kali kalau ini sih ya. Jadi ngerokok ya simpan dulu dah ya. Walaupun ada banyak teman-teman yang pada melakukan itu, cuma kita kan jaga ada itu tanah suci Makkah dan tanah suci Madinah yang Nabi dijaga, sahabat dijaga, para aulia juga dijaga. Masa kita motor dimasukkan mencemarkannya, ya mencemarkannya, masya Allah. Ini guru ya. Orang Arab gede-gede banget, cuma sebenarnya itu juga demen. Iya sebenarnya juga demen ya. Sebenarnya gitu kadang-kadang tuh kalau ngumpul tuh asal milik-milik suka nyomot juga, ya suka nyomot juga sama kita minta gitu, asal gitu. Kalau kamu kita pojok aja, siarat, dikasih tuh biji, hantar aja ada sama begitu mah manusiawi, cuma kita kudu jaga adab dan tata krama kita ya sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya untuk manasik mau udah matang dah. Udah matang semuanya, jadi udah matang semua. Ini cuma girang-girangnya doang nih yang buat Rasulullah. Jangan lupa senjatanya banyak baca Yasin, kemudian jangan hiraukan segala ocehan orang lain, kemudian kita jaga kesucian tanah haram Makkah Madinah dengan jangan meludah sembarangan, jangan buang ingus sembarangan, jangan buang sampah kotoran sembarangan, dan jangan cemari kota Makkah Madinah dengan perilaku kita yang tidak sesuai dengan etika bagi dan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari segala macam bentuk penyakit yang ada di sana. Kalaupun kita sakit, berarti dosa kita benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan suka ngeluh, karena kalau kita pegel pusing puyeng lagi diampuni dosa kita oleh Allah. Puyeng lagi diampuni oleh Allah. Ya, jangan ya Allah emang dosa apa saya ini? Ya jangan. Ya emang kita banyak punya dosa dan ya banyak istighfar minta ampun kepada Allah. Ini nanti ngiringin bapak nih, biasanya kalau anak suka ngiringin bapak godaannya gede, bapaknya bebel lah, cerewet lah, lama toilet, jalan umpamanya telmi segala macam. Kita sebagai anak jangan marah, ikutin aja apa maunya bapak. Ya sebab ini bagian dari kekuasaan Allah, ente ditugaskan ya untuk membimbing bapak. Biasanya begitu. Kadang-kadang si anaknya mentang-mentang yang muda gagah, bapaknya orang disuruh gagah. Kalau orang tua gagah itu bagaimana ceritanya begitu? Jangan sekali-kali bentak orang tua, jangan. Ya
Karena itu bisa jadi besok di sana jadi waliullah. Kenapa? Karena waliullah itu cuma dua syaratnya. Pertama bakti pada kedua orang tua, yang kedua bakti sama guru. Udah dua itu jadi waliullah. Ya, itu saja. Ya, Pak Suroto dan Bang Deni. Saya kiranya Pak Suroto dan Bang Deni juga menjadi jamaah sholat jamaah lama-lamanya ada motor yang limis. Yang mau tadi udah hujan, dia hujan semua. Gua tanya si Iwan tadi, ada, udah telepon aja, bulu, ya, ini mah nyata orang berapi dari pulang nih. Ya alhamdulillah sampai situ dia berhenti jangan, ya sampai situ berhenti. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.